I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengungkap kesan pertamanya usai mengendarai motor Ducati Desmosedici GP25. Menurutnya, kuda besi tersebut sangat enak dilarikan di trek lurus sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol. Marquez menjalani hari pertamanya sebagai pembalap Ducati Lenovo dalam tes pertama di Barcelona setelah menyelesaikan perjalanan dengan Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia turut mengendarai motor Desmosedici GP25, yang menjadi tunggangannya di MotoGP 2025. The Baby Alien menyelesaikan tes di posisi keempat, tepat di bawah rekan setim barunya, Francesco Bagnaia. Waktu tercepatnya terpaut 0,651 detik dari sang adik, Alex Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP24. Marquez mengungkapkan hari pertamanya dengan tim pabrikan Ducati berjalan dengan baik. Banyak hal positif yang didapat dari tes di Catalunya meski masih banyak yang mesti ditingkatkan. Saya mengendarai motor tahun 2025 selama 90% sehari. Saya banyak bekerja dengan para insinyur karena ketika Anda berada di tim pabrikan, Anda memiliki rencana yang ketat. Anda bekerja untuk para insinyur, kata Marquez. Kami melakukan beberapa kali time attack, motornya memiliki beberapa hal positif yang bekerja lebih baik. Pada akhirnya, itu adalah sepeda motor yang harus Anda kendarai dengan baik. Jika ingin cepat, Anda harus mendorong. Perasaan bersama tim luar biasa, itu yang terpenting, tambah pria asal Spanyol itu. Lebih lanjut, pria berusia 31 tahun itu mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan motor GP25 dengan GP23, yang ditungganginya di MotoGP 2024. Mesinnya terasa lebih enak di jalan lurus. Perilaku di tikungan sedikit berbeda, jadi saya masih harus memahami di mana batasnya. Tetapi kami masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya, ujar juara MotoGP 6 kali itu. Yang penting adalah Pecco dan saya memiliki komentar serupa, yang membuat semuanya lebih mudah bagi para insinyur, terang Marquez. Di beberapa area, motornya sangat bagus, di area lain sedikit lebih sulit. Sekarang kami harus menganalisis semuanya karena Anda memerlukan sepeda stabil yang dapat digunakan di 22 trek, pungkasnya. Sementara itu, Miguel Oliveira merasa terdorong oleh tes pertamanya terhadap Yamaha di Barcelona, tetapi terganggu oleh perilaku pengeremannya. Beberapa pebalap menemukan mesin baru pada tes Barcelona namun belum semua bisa mengungkapkan perasaannya, karena kontrak yang berlaku hingga akhir tahun. Miguel Oliveira, yang pindah dari Aprilia milik Trackhouse ke Yamaha milik Pramac, diizinkan untuk berbicara kepada pers tetapi tidak membuat perbandingan langsung antara kedua motor tersebut. Namun, ia mampu mengungkapkan perasaannya terhadap motor yang ia dan timnya temukan. Pramac telah memenangkan gelar pembalap bersama Jorge Martin dan Ducati hanya 2 hari sebelum memulai petualangannya bersama Yamaha. Orang Portugis menganggap M1 nyaman untuk dikendarai tetapi merasa terganggu dengan perilakunya selama fase pengereman. Yang pasti sangat-sangat berbeda dari biasanya, terutama saat melakukan pengereman, jelas Oliveira. Ini sangat berbeda tetapi ini juga merupakan motor yang langsung, ramah pengendara, mudah, memberikan sensasi yang baik untuk mengetahui di mana letak roda dan itu sangat penting. Itu adalah hari yang baik untuk mengetahui arah saya. Ada banyak insinyur Yamaha di garasi untuk membantu tim dan memudahkan transisi ke motor baru, perangkat lunak baru, dan lainnya. Saya juga langsung akrab dengan kepala mekanik dan kepala teknik baru saya, jadi menurut saya kami akan terus mengalami kemajuan selama musim dingin. Oliveira menilai motornya lembut, namun karakteristik yang sering diasosiasikan dengan Yamaha ini telah dikurangi dalam beberapa tahun terakhir. Dan hal ini tidak terlalu membuatnya khawatir, sepeda yang paling lembut bukanlah yang tercepat, jadi kami tidak akan mencari kenyamanan yang sesungguhnya. Atau motor yang cocok untuk pengendaranya, tapi motor yang cepat, dan saya pikir kami akan punya kesempatan untuk memperbaikinya.
Marc Marquez mulai akrab dengan lingkungan barunya, tim pabrikan Ducati Lenovo. Manajer tim, Davide Tardozzi punya kesan yang positif terhadap Marquez. Menurutnya The Baby Alliance itu bukan cuma jago menggeber motor. Ducati Corse sudah menyambut sang juara dunia 8 kali itu. Marc Marquez terpantau sudah berbincang-bincang dengan Marco Rigamonti, crew chief Marc Marquez di Lenovo Ducati dan Davide Tardozzi. Marc Marquez tampak semeringah, senyum lebar khasnya mewarnai garasi Ducati. Marquez juga sudah mengunggah momen yang suasananya serba merah. Hari ini Marc Marquez sedang menguji motor Desmosedici GP25. Marquez diberi kebebasan memilih desain motor yang setahun lebih lama atau paling mutakhir. Ini adalah ujian penting bagi semua pabrikan karena mereka, pebalap, akan memberikan arahan untuk diikuti selama liburan musim dingin. Marc mungkin akan memulai dengan GP25, lalu dia akan memiliki GP24 dan GP23, tergantung kebutuhannya. Kecuali dia berubah pikiran, dia akan lanjut dengan motor 2025, tambah Tardozzi. Tardozzi sudah berbicara banyak dengan Marc Marquez. Bagaimana kesan pertamanya punya pebalap juara dunia 8 kali dengan status di kontrak pabrikan? Marc itu orangnya rendah hati, baik, jago banget, gak cuma di motor, ujar Tardozzi. Dia tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, dia tahu dari mana dirinya berasal, dia juga sadar Pecco Bagnaia adalah pemimpin di tim ini, tapi dia juga tidak mau kalah. Karena dia tahu bakal mendapat perlakuan yang sama seperti Pecco, jelas Tardozzi. Marquez baru saja terlahir kembali bersama Gresini Racing. Usai dirinya mengalami pasang surut bersama Honda. Tercatat musim ini The Baby Alliance berhasil 9 kali naik podium. 3 diantaranya dimenangkan rider Spanyol tersebut. Marquez menyelesaikan posisi 3 di klasemen akhir MotoGP 2024. Performa moncer Marquez musim ini mengantarkan dia ke tim pabrikan Ducati 2025. Ducati pada akhirnya memilih MM93 sebagai tandem Francesco Bagnaia ketimbang Jorge Martin. Duet Bagnaia Marquez memang menakutkan. Mereka difavoritkan meraih gelar juara MotoGP 2025. Sementara itu, juara dunia terkini, Jorge Martin, menjelaskan bagaimana rasanya memenangkan gelar. Pebalap Spanyol, Jorge Martin, diproklamirkan sebagai juara dunia MotoGP 2024 pada minggu lalu. Ini terjadi pada balapan terakhir tahun ini, di Solidarity GP, di sirkuit Barcelona Catalunya. Di MotoGP ini, semua yang terkena dampak dana di Valencia dikenang dan didukung. Martinator, mengobrol dengan Juan Macastaño, di programnya, El Partidazo. Pembicaraan tersebut berlangsung di stasiun radio nasional, COPE, di mana ia menceritakan pengalaman dan sensasi meraih gelar terbesar di MotoGP. Perasaan pertama Martin setelah memenangkan gelar adalah sebagai berikut, sejujurnya, menjadi juara lebih baik dari yang saya bayangkan. Aku masih tidak percaya, aku sedikit kaget.